2, 1. Ya, ini tinggal 3 menit lagi ya, sebentar. Ya, 3 menit lagi ini open market. Ya, oke, baru Pak John. Thank you, udah datang. Itu, udah bunyi. Ya, oke, sebentar ini saya kecilin dulu. Ya, ini masih iklan. Ini patokan saya sih, sebentar ya, saya kecilin dikit ya. Patokan saya sih CNBC sih ya. Oke, buat apa? Buat yang option market US ini ya. Oke, soalnya berita-berita live di sini. Kalau mau pakai ini open market 4 menit, berarti beda semenit ya, ada telat semenit doang. Gitu, oke. Nah, ini biasalah kemakan bandwidth. Oke, ada Pak Kenny. Halo Pak Kenny. Halo Pancol. Apa kabar? Ya baik-baik Pancol, baik-baik. Saya dengar aja ya. Ya, thank you loh. Mau ikutan loh. Ya. Thank you. Gak ada pertanyaan, nggak ada ya. Oh, ya, ada pertanyaan Pak Ken? Nggak ada Pancol, nggak ada. Ya. Saya lagi tunggu yang posisi Iron Condor itu. Yang mana? Satu DTE yang itu. Yang mana? Saya screenshot di grup itu. Oh, coba saya lihat. Ini Bapak coba sendiri atau gimana? Coba sendiri, Pak. Oh. Itu real account ya. Serem juga. Satu DTE. Saya lihat IV-nya kecil. Ya. Tapi kayaknya hari ini IV-nya tinggi loh. Kayaknya lagi loss deh. Iya, seminggu ini saya lihat IV-nya kecil itu. Hari ini tinggi loh. SPX, ya. Tapi saya lihat masih bisa sih saya diamin asal SPX-nya nggak minus 2%. Iya, masih bisa lah. Gitu. Mudah-mudahan ini udah turun hampir 1% nih. Gini, oke, sebentar lagi. 1 menit lagi. 4.000 saya. 4.000 put. 4.000 ya. Ya, jadi dia mesti sampai 4.000. Lumayan loh sih, Pak. Lumayan agak jauh juga. Butuh 1% lagi dia turun. Iya, tapi udah ada itu nggak? Udah ada ancang-ancang nggak kalau sampai 1%? Sampai 2% ya. Sekarang kan minus pre-market hampir 1 ya. Ya, udah ada ancang-ancang belum? Belum. Saya pikir sih lepas aja ini. Entah saya monitor juga. Tapi sampai 4.000 turun 1% lagi mungkin berat kali SPX. Ya, mudah-mudahan. Tapi ya saya nggak tahu ya hari ini ya. Ya, mudah-mudahan. Coba kita lihat berita ya. Oke, Pak John, kalau mau ada tanya silakan. Pak Victor yang udah masuk, baru masuk silakan. Pak Victor keluar lagi. Pak ini hari ini sebenarnya harusnya sih nggak tahu ini ya, nggak terlalu parah ya. Nanti ini FOMC nih besok. Nah ini juga bikin volatile nih. Ini hati-hati nih FOMC meeting minute nih. Nah, kayak gitu aja sih. Ini bikin volatile, jadi harus diperhatiin. Itu sih FOMC ini. Oke, hari ini aduh kamu sih ya bunyi ya 2145 berita, jadi kita tunggu sampai berita dulu. 2145 habis itu 9, habis itu jam 10, tapi jam 10 berita kuning sih, jadi nggak terlalu ini. Nah ini agak telat, sayang sekali. Bandwidth biasalah. Oke, kalau pakai Zoom bandwidthnya kemakan. Tapi ini saya punya lancar ya internet ya. Pak, maksudnya pakai ini Pak John, Pak Yogi, suara saya oke ya? Oke, lancar. Atau 1 menit. Oke. Pak Antol. Ya. Halo, siapa nih yang tadi ngomong? Hilang. Ini karena bandwidth ya. Kayak di sebelah nih CNBC udah nyala sih. Open market udah merah semua. Ini bentar lagi nih, 50 detik lagi. 50 detik lagi. Biasanya saya ngeliat CNBC begini loh. Oke, buat kelihatan gitu. Opening market 40 detik. Aduh, sayang banget. Kemakan bandwidth ya jadinya agak ini. Ini bagus ya CNBC-nya, lihat tuh, HD. Tajam warnanya. Tapi ya bandwidth-nya gede. Ya satu lagi nggak jalan. Ya udahlah. Oke, pakai ini. Kalau pakai TOS masih jalan pakai ini. Lagi buka ya, lagi buka. Tuh udah bunyi ya. Udah bunyi juga. Masih jalan. Maksudnya lancar nggak? Itu ya, merah semua ya. Hari ini merah semua tuh. Biasa lancar pakai TOS. Ya, 1% ya, ini kelihatan ya. Nih 1% nih, tuh hampir 1% turun hari ini. Kelihatan ya. Oke. Biasanya sih, saya nggak tahu ya. Biasanya sih kalau udah 1% tuh udah disupport sih. Tapi kita akan lihat deh.
Ya biasanya udah di-support gitu. Oke, cuma lagi sekarang ini nih orang lagi takut inflasi sih. Ya, oke itu inflasi. Jadi rasa-rasanya bulan ini susah naik sih. Kalau menurut saya, rasa-rasanya bulan ini susah naik gitu. Oke, menurut saya ya. Oke, rasa-rasanya bulan ini susah naik. Soalnya orang masih pada takut inflasi gitu. Oke, Pak Kenny, sorry, Pak Kenny tahu acara ini dari mana, Pak Kenny? Soalnya kan ini saya buat umum sebenarnya. Di grup itu Pak, di grup Kaskus itu. Oh iya itu, iya siap. Ya thank you. Ya itu soalnya buat umum sebenarnya. Buat umum ya. Ya nggak apa-apa. Ada Pak John tadi, ada Pak Victor tuh terus hilang. Oke, Pak John kalau ada mau tanya silakan ya, Pak John ya. Oke, kalau ada mau tanya. Oke, ini kayaknya berhenti nih. Apa saya itu loading. Pak Yogi mau buka siapa Pak Yogi? Pak Yogi, ya Pak Yogi, AFK lagi. Pak Yogi, ya mic-nya rusak juga. Kalau mau buka silakan. Mau buka acara, ada Pak John sama Pak Kenny nih. Nggak tahu yang lain mungkin masih belum berhalangan. Oke, Pak Yogi nggak ada respon. Oke, ya udah saya buka aja ya. Jadi kemarin itu kan harusnya kita live trade-nya tuh live trade-nya itu seharusnya kemarin. Cuma kan kemarin market ribut gitu, oke? Karena apa sih Columbus Day ya? Saya lupa. Pak Kenny, thank you loh udah kasih tahu ya. Saya lupa loh, saya miss itu. Saya lupa apa sih hari liburnya? Soalnya pas hari Jumat saya buka posisi untuk 4 DTE Senin itu saya nggak bisa pilih. Selasa ya. Jadi setelah saya cek loh, Senin nggak ada yang expiry date. Ya. Oke. Jadi saya sadar di situ. Oh iya. Seninnya tutup ya. Siap. Hari apa ya itu ya? Lupa saya. Hari apa ya? Hari Presiden lah, saya lupa. Oke, Pak Jaka. Oh, Pak Jaka. Oke, si Pak Mus. Pak Beni, suara saya kedengaran nggak? Ya. Kedengeran, Pak. Ya, oke. Dimatiin aja videonya, Pak. Putus-putus, Pak Ben. Putus-putus. Siap. Matiin aja videonya. Soalnya putus-putus. Suaranya aja nggak apa-apa. Gitu, oke. Oke, ya ini kita mulai aja, Pak Yogi. Suaranya nggak ada. Pak Yogi nggak tahu kemana. Oke, ya kita mulai aja. Oke, ini kayaknya ya merah ya. Oke, minus 36. Tapi mulai berkurang dikit. Ya, mulai berkurang dikit. Ini kemakan bandwidth terus, jadi saya matiin aja. Oke, kita akan cek. Oke, naik dikit. Oke, ya oke. Sorry, Pak Ben, ini keputus-putus. Saya stop aja videonya ya. Oke, soalnya Bapak siap Pak. Bandwidth-nya kayaknya Bapak internetnya kurang bagus. Oke, nggak apa-apa, soalnya aja. Oke. Ya, silakan kalau misalnya ada mau ini ide trade atau apa. Oke, silakan mau saham apa. Oke, kita lihat. Kita 2145 ya. 2145 ya. Soalnya kita lihat ada berita nih 2145. Ya, kalau misalnya 2145 ini dia beritanya bagus, oke. Nah, ini kita lihat ya. Kita bisa ambil ini loh, ambil bullish gitu. Oke. Ya, silakan Pak John, Pak Kenny, Pak Yogi, silakan. Silakan. Ya. Apa? Pak Ben, rusak, jelek. Koneksinya jelek. Suaranya hilang lagi. Si Pak Ben ini dari mana itu saya lupa, dari Lampung ya kalau nggak salah. Oke, koneksinya hilang. Oke, Pak Yogi, aduh, saya coba saya panggil deh. Ada yang mau datang nggak? Pak Yogi, oke, Pak siapa lagi tadi? Pak Yogi hilang juga. Pak Yogi, Pak Mushab, ada yang mau datang lagi nggak? Sekalian diajakin. Pak, sorry, saya salah grup karena kebanyakan. Sebentar saya tanya dulu. Pak Yogi, oke, Pak Mushab, ada yang mau datang lagi nggak? Oke, sama Pak Willy. Oke. Ada yang mau ikutan lagi nggak live kita? Ini susah nih. Ini mau live pakai FB, nggak tahu apa connect nggak sama apa Zoom. Gitu, oke. Tapi internetnya itu kurang bagus tadi. Ya, oke, nggak apa-apa, kita go on. 2145 kita akan nunggu berita. Oke, ya silakan Pak Kenny, Pak John. Ya, ada mau tanya atau mau komen silakan. Awalnya saya pikir tuh
trading Indonesia punya, Pak. Maksudnya? Soalnya waran terstruktur namanya. Oh iya. Tapi saya pikir itu jamnya malam. Oh enggak. Dia kan ikut Indonesia, pasar Indo. Bukan jam waktu buka itu ya, IHSG itu. IHSG? Waran terstruktur saham Indonesia punya. Kan dia kan ikut IHSG emang. Itu yang apa? Yang mana? Jam misalnya Unilever, waran terstruktur gitu. Kenapa? Jam tradingnya Indonesia gitu. Betul ya. Betul, soalnya kan dia kan emang sesuai dengan sahamnya gitu. Sahamnya market apa gitu. Betul. Kalau yang opsi Eropa juga sesuai dengan pasar Eropa, Pak. Iya. Gitu, sesuai dengan pasarnya. Gitu sih. Yang kayak mana saya punya yang waran terstruktur ya? Bukan. Nah, ini dia nih. Pagi-pagi gitu jam 10 WIB. Bisa kan? Bisa. Bisa. Tapi dia cuma punya call ya. Oh ya. Buy call doang, betul. Limited ya, kita nggak bisa sell call juga. Kalau spreadnya itu buy. Kenapa? Bid sama asnya itu jauh atau ini? Tergantung brokernya dong. Volumenya. Tergantung brokernya dong, yang keluarin dong. Oh ya. Yang ada izinnya, gitu kan. Dia kan ada beberapa broker yang izinin kayak LHB ya, kalau nggak salah. LHB. Volumenya itu ada itunya nggak? Yang paling aktif? Harusnya ada. Ya? Harusnya gitu. Jadi soalnya kan saya kan nggak main di sana. Ya. Gitu. Soalnya cuma bisa buy call doang, Pak. Cuma bisa buy call doang. Itu aja sih kira-kira sih. Gitu. Oke. Cuma bisa buy call, benar-benar cuma buy call. Sama paling ya udah dijual, ditutup call-nya atau diambil sahamnya, begitu, Pak. Cuma itu aja bisa. Ya. Bisa nggak pakai ini mau coba ini waran? Enggak mau, Pak. Saya nggak mau. Kalau cuman buy call doang nggak mau, Pak. Iya, mau itu doang. Resikonya nggak kurang cocok gitu resikonya ya. Oh ya, balik ke masing-masing lah. Cocok atau enggak? Oke, ya Pak Ben, itu kau live di Facebook emang bisa ini sekalian live juga? Itu gak kuat gak? Itu internet? Bisa Pak. Ini masih yang nonton Pak. Masih sih, tapi internetnya kuat gak tuh? Putus-putus Pak. Soalnya putus-putus loh. Gitu. Ini putus-putus loh. Tahu internetnya kuat gak tuh di sana? Gitu, oke? Ya, oke. Ya, internetnya kuat gak tuh? Oke, ya udah. Kita 5 menit lagi berita tuh. Internetnya aja susah itu bandwidth-nya. Oke. Ya. Ya, oke kita saya stop masih putus-putus. Masih putus-putus gitu. Oke. Ya, oke, silakan. Pak John mungkin ada mau tanya nggak Pak John? Masih putus-putus. Masih kurang bagus. udah saya tutup Pak. Ya, mesti tutup. Ya, okay. Ya, Pak John mungkin ada mau tanya nggak? Mau tanya atau apa nggak? Silakan. Ya. Oke, ya Pak John, ketika oke silakan. Ya ini ada Pak John mau nanya ya, oke. Kita akan lihat stabil internet ya, oke. Enggak Pak John, maksud saya ada mau tanya nggak yang tentang ini? Ya, oke. Ya maksudnya mau ada tanya nggak? Ini ada naik dikit 4 menit lagi kita lihat. Ada mau tanya nggak tentang tradingnya sebelum ini masuk? Pak Ken, gimana Pak Ken? Pak Ken nih hari ini mau masuk? Saya lagi tunggu nutup posisi aja udah. Nutup posisi. Oh iya betul. Ya. Betul ya. Hari ini kayaknya emang harus tutup sih Pak kalau menurut saya. Soalnya besok takutnya IV-nya naik terus harganya stabil nunggu kita.
Yeah. Biasanya begitu. Besok ini nih, sorry ya, saya buka dulu ya. Besok ini nih nunggu berita nih. Ini saya sebenarnya lagi CNBC lagi nggak ada omongan yang penting, ya biasa aja. Nah ini lagi besok pagi ya, berarti ya. Ini lagi nunggu berita ini nih. Ya ini cukup bikin volatile nih. Hati-hati aja, ini juga cukup bikin volatile. Ya tolong dipantau tuh itu apa posisi ya. Oh iya. Ini nih Pak. Ya FOMC ini nih cukup penting nih. Ya kalau nggak kuat udah tidur aja lah. Tanggal 12 Maret nanti 8:30 gitu. Oke, saya juga mungkin trade-nya juga jangka pendek aja sih kayaknya. Lanjut Pak. Oke, siap, makasih. Kayaknya saya trade-nya juga jangka pendek aja. Oke. Ya, oke. 2143 sebentar lagi. Ya, oke. 2143. Ya, paling kita akan lihat ya. Mungkin kalau nggak bell call, untuk yang kali ini live trade, kayaknya kalau nggak saya bell call, bell put deh. Saya main ARA dulu kayaknya. Kalau nggak bell call, bell put. Kita lihat aja hasilnya gimana dulu. Sentimennya. IV-nya tinggi sekali ya. Jebol ya ini. Ini tinggi sekali loh. Tuh. Ya, ini tinggi sekali IV-nya. Nih, IV-nya udah kuah kandang. IV-nya sudah kuah kandang semua. Oke. Ya, IV-nya kuah kandang, kita akan lihat. Ya. Oke. 32 80. Oh, 79 makin berkurang pakai ini. Kayaknya makin berkurang nih. Itu minusnya. Makin berkurang. Menunggu berita 2145 lihat. Bentar lagi candle-nya ini panjang. Nah, nanti kalau ada keluar berita kita bisa lihat, kita bisa tawar. 2145 setelah itu nggak ada berita, aman sampai besok. Nah, ini kayaknya sih saya ambil posisi hari ini, kayaknya besok saya tutup. Kayaknya besok saya tutup. Ya, nah, kalau lihat aja lah, lihat sikon lah. Oke, kita lihat sikon deh. Ya. 2145. Silakan Pak, siapa dia? Ada Pak Yogi, AFK. Nah, adalah suara. Oke, Pak John silakan. Ya, oke. Pak, mungkin Pak Beni mau ada tanya, silakan. Ya, oke. Pak Beni lagi di FB mana tuh? Bisa ditonton nggak tuh? Itu. Oh, bisa. Oke, syukurlah. Oke, sip. Ya, 2144. Kita lihat nanti saksiin ini candle-nya. Sekarang saya akan cek beritanya. Cuma kayaknya saya nggak tahu deh ya ini. Oke, kalau ini beritanya merah ini, waduh, serem juga. Ini bisa tekan indeks ke bawah nih. Oke, karena nggak ada yang ngomong tentang ini apa saham apa yang mau di trade, ya udah ya saya pakai indeks aja ya. Oke, saya pakai indeks aja. Saya bisa di SPX, SPY boleh, terserah mau di mana, bisa kok. SPY kalau misalnya modalnya kurang pakai SPY, kalau modalnya agak tinggi pakai SPX, itu terserah, bebas. Ini dong. Oke, kita lihat aja dulu. 145, oh udah kuat beritanya. Waduh, turun loh. Oke, turun loh. Coba kita lihat. Oh, padahal ini bagus ya. Oke, beritanya bagus ya. Cuma ada sedikit turun. Mungkin lagi emang sengaja turun dikit. Oke, ya berita udah kuat. Ini dia makin turun lagi tapi nggak, dia ketahan. Oke, ini sebenarnya bisa sih. Ini bisa ambil bawah, bisa ambil atas gitu, oke. Soalnya ini beritanya keluarnya juga bagus gitu, oke. Ambil atas di 4.200 masih oke ya. Kalau saya lihat ya, 4.200 masih oke. Ambil bawah 4.000 terlalu dekat. Oke, 4.000, 3.900 saya nggak tahu masih ada uangnya nggak. Kalau 4.000 nih deket banget itu. Oh kan, udah mulai ke atas karena beritanya bagus. Terserah, bisa ambil 4.200, oke, jaraknya, atau 3.900 masih bisa jarak 200. Boleh ya. Kalau 3.900 kita cek ya, 3.900 dapat kredit berapa coba ya. Saya cek di SPX. Kalau nggak saya pakai SP, nggak apa-apa. Ya sama aja kok. Breaking news ya, tuh di CNBC breaking news. Hasilnya bagus hijau ya, tapi hijaunya nggak terlalu banyak. Ya, kalau saya ambil misalnya ya 6 DTE 3.900, saya dapat sekitar
kredit 500, gede juga. Lumayan. Coba saya ambil 3 hari ya. 3 hari 3.900, dapatnya 300. 3 hari 300, 6 hari 5.600. Beda ya, hampir setengah sih, tapi setengah kurang sih. Ambil 3 hari aja juga bisa sih, 3 hari. 3 hari 3.900, mau jarak berapa? Kalau jarak 5 dapatnya 25, kalau jarak 10 masih dapatnya gede gak? Jarak 10 dapatnya 50. Ini tergantung ini ya. Duit masing-masing ya. Oke, mau dapatnya berapa persen ya? Oke, kalau ini berarti saya hitung ya persennya ya. Ini dapatnya 6% nih. Kan jaraknya 10. 1000. Iya, enggak 0,6 malah. Sorry. Malah makin turun. Oke, kecil ya, nggak dapat ya. Kecil nggak banyak, tapi aman ini. Dibagi jaraknya 10. 10 jaraknya 10 bukan. Tak. Oke, cuma dapat 6%. Ya, benar nggak 6%? Tunggu. 1.600. Iya, 6% ya. Oke. Dapatnya itu kalau misalnya ambil di 3900. Kita lihat aja coba. Kalau misalnya kita ambil atas di 4.200. Ambil atas di 4.200 coba ya. 4.200 kayaknya kecil kreditnya. Tuh, cuma segini, nggak banyak ya. Atas kecil banget kreditnya. Ya, oke. Bawah cukup gede. 3.900, tapi kita tunggu aja. 3.900 kalau ambil yang 6 hari 3.900 dapatnya sekitar 600. Ya, kalau 3.900 ini dapatnya setengah lebih dikit. Ya, tapi kalau jarak 5, kita coba jarak 5. Saya sell di 390, saya 3895. Oke, kalau jarak 5 dapatnya 30 dibagi 500. Dapatnya 6%, betul 6%. Dapatnya 6%. Ya, kalau misalnya jarak 10 ya dapatnya 6% juga. Ya kayak sama aja sih. Ya kayak mau yang mana? Sama-sama 6% dapatnya. 3900 bisa ambil. Ya, tapi hati-hati kalau nge-break ini bisa kita sementara rugi. Itu. Atasnya kreditnya kecil sekali. Atas kalau mau ambil 4100 deh. Tapi ini agak deket ya. Cuma tahanannya nih mau ke bawah terus nih. 4100 coba kita cek ya. 4100. Oh, masih terlalu dekat. 4100. 4200 kejauhan. Coba ya saya cek. Aduh, ini kebanyakan window, maaf. 4200 kejauhan, 4200. Kecil kreditnya, nggak dapat. Paling kalau mau didapat kreditnya yang 300-an, yang sama-sama 6%, di 4140. Nah, ini kalau mau ambil atas nih. 4140 nih. Nah, nih. Kalau nggak 4145 deh. 4145. Nah, ini di sini. 4145. Nah, ini. Tapi kalau aku lihat, ini trennya masih turun loh. Ini berita bagus ini nih. Nah, ini loh. Nggak terlalu efek. Cuma sebentar doang, habis itu dia mau turun lagi. Antara dua itu deh. Ya, oke, kita tunggu aja 5 menit lagi. Ya, kita tunggu aja. Oke, kalau misalnya dia menutup ke atas, berarti masih ada dorongan ke atas. Kalau misalnya dia ke bawah terus, wah ini bisa ke bawah terus. Gitu, oke. Kita ambil aja di tadi berapa sih? 4140. 4140. Antara ini nggak ya? Oke. Nah, ini saya coba ya. 4140 saya ambil jarak 10. Ya, oke. Ya, sama ya dapatnya. Oh, ini lebih gede lagi. Coba ya kita bikin sama. 4145. 41 jarak 10. Oke. 180. Ya, hampir mirip ya. Oke. 4150 aja deh. 4150 kecil sekali. Oke, tapi apakah sama? Ini disesuaikan dengan ini kalian ya, modal kalian ya. Ini 6% dapatnya. Nah, itu dia. Ya, oke, 6%.
Ya, ini kiri 6%, kanan 6%. Tapi ini cuma DTI 3 ya. Oke, kalau misalnya DT-nya lebih gede, bisa dapat kredit lebih gede. Ya, oke. Ya, silakan kalau misalnya ada mau tanya. 4150 bagian atas. 4150. Kayaknya malam ini bisa dapat nih. Lumayan, 6%. 4150. Ya, kayaknya ke bawah terus ini. Oke, kita lihat aja. Ini dorongannya masih gede. Oke, ada yang sudah datang? Pak Tio. Oke, Faith. Tio, oke. Siapa saya nggak tahu bapak atau ibu ya. Mudah-mudahan ada mic. Oke, silakan. Oke, kayaknya saya ambil atas hari ini. Kayaknya ini ya kalau yang option itu tuh nggak cuma bisa kita ambil buy doang ya, buy saham ya. Kita juga bisa nge-sell saham juga gitu. Oke. Dan kayaknya sentimennya ini lagi turun tuh ya. Kalau nge-break ini, waduh ini bisa turun lagi nih. Oke, serem juga. Oke, serem juga nih turun terus nih. Ini aja sudah turun berapa persen? 1,1 loh. Tadi sempat berkurang. Sekarang udah 1,1. IV-nya tinggi sekali hari ini. Ya, oke, IV-nya tinggi sekali hari ini. Oke. Dapat kreditnya gede sih. Nah, ada candle hijau sedikit. Ada dorongan sedikit ke atas. Oh, ada dorongan dikit. Oke, apakah ini udah ke support? Kita akan lihat. Oke, sebentar lagi. Ya, antara atas lah. Antara kita ambil bearish atau ambil bullish gitu. Oke. Ya, mau ambil bearish atau ambil bullish. Bullishnya di kalau mau ambil bawah ambil di 3900, kalau ambil atas 4150. 4150 jauh sih 450 sih. Oke, kayaknya dorongan ke bawahnya nih masih kuat nih kalau menurut aku ya. Oke. Ya, silakan. Ada mau tanya Pak John, Pak Kenny, Faith, Pak Tio. Oke, supaya saya nggak lama-lama juga. Soalnya saya tahu pada ini ya, pada kerja, pada sibuk. Trading nggak bisa malam-malam, saya juga nggak bisa malam-malam. Jadi saya udah hitung, saya pasang, udah saya tinggal. Saya udah tahu kok kira-kira dia sampai mana gitu. Oke, ya yuk silakan. Oke, saya tunggu. Mana minum saya ya? Oke, ya hari ini cuma saya doang, nggak ada yang ngomong. Ditemenin dong saya. Kemarin hari Sabtu masih kita ngobrol, gitu. Oke, ini kayaknya nggak ada yang temenin. Oke, tekanan ke bawahnya masih kuat ini, ya kalau saya bilang ya. Jadi saya kayaknya ambil atas nih. 4150, dapatnya 8%. Tumben. Tadi kayaknya 4150 ya. Tumben. Dapatnya 8% sekarang. Oke. Ini 8% nih. 4150. Ya. Oke, 8%. Kalau saya bikin aman dikit-dikit aja, coba saya cek ya berapa persen dapatnya. 70% masih oke. 7%. Ya. Ini dapat 7% nih. Ya, di 4155. Kayaknya 4155 tuh. 4155 tuh. Dalam 3 hari itu apakah dia bisa sampai boro-boro 3 hari. Ini besok kayaknya saya buang sebelum FOMC ini. Ya, ada coba ke atas tapi kayaknya susah ini. Tapi kita nggak tahu ya, coba. Kalau misalnya saya ambil 4155. Kalau misalnya saya ambil SPY 3 hari sama ya. 415 berarti. Dapat tuh ya, SPY 415, 416 dapatnya. Nah, ini kalau mau solusi solusi ini ya, modal kecil ya. Oke, jadi ini modalnya cuma 100, dapatnya $6, berarti 6%. Jadi tapi kalau mau tambahin ya tinggal ditambahin 10. Misalnya tambahin 10 gitu. Sama aja. Berarti kan dapatnya 6%. Ya, oke, modalnya 1000 dapatnya 600. Nah, gitu. Oke, jadi 6% juga. Ya, tergantung ini juga bisa nih tuh ya, dapatnya sekitar 60, modalnya 940 gitu. Oke, 6%. Ya, oke, ini bisa ya kalau mau. Ini juga bisa. Gitu, oke. Terserah mau SPX atau SPY sama aja. Gitu, oke. Ya, saya tunggu. Oh, kan bener kan? Bakal turun. Jam 10 saya masuk ya. Oke, kayaknya nih sentimen turunnya masih ini nih. Oke, 4 menit lagi. 4 menit lagi. Ya udah saya ambil apa ya? Saya ambil SPY aja ya. Oke, terserah. Ini balik lagi nih. Mau kontraknya 5, kontraknya 10. Oke, tergantung modal.
Pokoknya ini modalnya satu ini kalau di SPX 1000, kalau di SPY cuma 10. Ya, oke. 100, sorry. Kalau SPX 1000 ini 100. Jadi bisa pakai ini juga. Jadi sebenarnya option itu bisa diakalin. Ya, oke, kita dapat 6%, 3 hari. Ya, 6%. Not ya. Oke, kalau dengan analisa begini, saya coba masuk ya. Oke, tunggu momen. Ya, oke, ini turun, nanti makin turun harganya. Saya ambil di 7%. Ya, oke, saya ambil 7%. Oke, kita coba cek. Ya, saya buka workingnya ya. Workingnya di SPY, biar nggak bingung sama posisi lain. Nah, gitu. Oke, saya mau minta di 7. Tapi kayaknya 6 dapatnya. Oke. Nah, ini sembari ini aja ya. Sembari saya coba ya. Biar sama. Kalau di Express gimana Pak Anco? Saya samain aja. Sama kok. Di DT yang sama. Oke. Ya, Pak Anco ini kok kelihatannya rumit? Kagak lah, ini karena saya biasa aja. Ya, kalau udah biasa juga sama kok. Ya, oke. Klik-kliknya bisa kok. 4155, 4165. Sama ya? Oke. Saya minta 7% coba. Lagi. Ya, oke, sama. Itu jadi SPX ini, oke, coba saya kasih lihat ya. Nah, ini SPX ini sama SP ini sama sebenarnya. Ya, oke. Yang satu pengali 10, yang satu pengali 1 gitu. Jadi kalau SPX modalnya 1000, SPY modalnya cuma 100 gitu, oke. Kalau SPX dapatnya 70, SPY dapatnya cuma 7 gitu, oke. Jadi tapi sama-sama persennya. Dapatnya 6% atau 7%, hampir sama. Oke. Ada dari Pak John, maksudnya 6% dari modal entry. Ya, betul. Jadi begini Pak John. Kalau misalnya, oke, maksudnya 100, dapatnya 6, berarti kan 6%, betul nggak? Kalau masuknya modalnya 1000, dapatnya 60, berarti 6% kan? Gitu, oke. Ini sesuai dengan ini, Pak. Jadi SkyTrade ini dapatnya segitu, Pak. Gitu. Kalau kita tahan sampai 3 hari. Ya. Oke, gitu loh, Pak Jo. Ya, mudah-mudahan jelas. Ya, oke, mudah-mudahan jelas ya hitungannya ya. Kalau bingung lihat aja di SPY. SPY 100 modalnya, dapatnya misalnya 6. Berarti kan dapatnya kan $6 dengan modal 100 ya. Jadi kan 6% dapatnya, gitu loh. Oke, ya, mudah-mudahan jelas. Oh, ini makin turun nih. Nggak dapat nih. Tuh kan? Ya, makin turun nih. Nggak dapat kita nih, kayaknya ekspektasi. Ya, coba SP. 6%. Oh, udah turun. 5% sekarang. Gitu, oke? Nggak apa-apa. Nggak usah terlalu buru-buru. Gitu, oke? Nggak usah terlalu buru-buru. Tadi kita bisa dapat 6%, tapi ini keburu turun. Emang lagi sentimennya lagi turun kalau menurut saya. Ya, orang pada takut sama inflasi. Pada takut beneran. Itu, oke? Jadi semuanya opsi pakai modal kecil bisa, Pak. Gitu, oke, asal kita ini aja bisa hitungnya. Ini dapatnya 5%, Pak. Udah keburu turun tadi. Ya, udah jam 10. Ya, ini udah low-nya udah berapa persen nih SPX turun hari ini. Coba saya cek ya. SPX turun hari ini udah 1,15 loh. Berarti turunnya cukup tajam loh. Ya, biasanya memang habis liburan sih turun sih, tapi saya nggak expected nih turunnya lumayan tajam hari ini. Ini sih cukup tajam ya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Ya, kita cek. Ya, oke, mudah-mudahan ada tarikan ke atas. Tapi kayaknya lemah banget nih tarikan ke atas. Saya ambil 5% ya. Oke, nggak apa-apa ya. 5%. Hat, dapat nggak? 5%. Dapat nih. Bunyi. Oh, belum. Lagi nawar. Saya ambil masuk 5 kontrak. Ya, ini saya ambil masuk 5 kontrak. Oke, saya ambil masuk 5 kontrak. Kalau yang XPX-nya coba saya tawar 60 deh. Saya tawar 60. Coba 0,60. Saya ambil 6% dari modal. Nah, gitu loh. Oke, jadi enak gitu. Kita ngeliat dari persen gitu. Ya, oke, jadi nggak bingung sama angka-angka. Masih coba di 5, nggak dapet. Oh, saya nawari. Ya, masuk ya. Tuh, baru saya ngomong. Saya nawari 5, langsung dapat ya. Oke, kita lihat di field. Nah, ini saya udah masuk ya. Oke, ini SPY. Ya, oke, saya tawar di 5%. Ya benar di 5%. Ya oke, di 5% dengan modal 100. Ini saya masuknya 5 kontrak, 5 kontrak. Jadi saya modal saya 500, saya dapatnya 5% gitu. Oke, jadi 25 dapatnya. Gitu. Oke, jadi ini saya udah masuk ya. Oke, saya ambilnya di call. Ya oke, saya ngeliat sentimennya masih turun. Gitu. Oke, jadi kemungkinan kayak masuk juga tuh XPX. XPX masuk juga dua-duanya, nggak apa-apa. Oke, ini jadi SPX-nya dapatnya 6%, lebih gede. Gitu, oke. Yang SPX-nya saya ambil
di 4155. Tapi jaraknya hampir sama sih sama SPY sih, gitu. Oke, yang SPY-nya 5 kontrak, yang SPX-nya 1 kontrak, gitu. Oke, jadi sebenarnya ini SPX-nya 1, SPY itu 110, gitu ya. Jadi saya kalau SPY-nya ambilnya setengah SPX, gitu. Oke, jadi ini rata-rata ini SPX saya dapat 6%, SPY dapat 5%. Kalau ini tidak sampai di 4155, masih jauh. Ya, kalau dia stay di sini, asal dia nggak naik sampai 4155 deh, nah ini masuk kantong saya. Gitu loh. Oke, jadi enak trade option. Nah, kan udah makin turun kan, makin turun ini pasti makin untung. Gitu, makin cepat untungnya. Nah, kalau udah gini udah tinggal tidur, selesai. Gitu. Oke, jelas nggak sampai sini? Ya. Oke, jadi saya batas saya ini sampai sini. Masih jauh tuh. Sampai sini Pak batas saya. Ya, kalau dia ini kan pasal 55 nih, SPI-nya kan 415. Kalau dia turun lagi ya udah makin cepat untung saya. Begitu. Oke, jelas nggak sampai sini? Ada mau tanya nggak? Oke, bisa. Oke, begitu aja Pak. Selesai. Ya, oke, dapat deh 6% atau 5%. Tinggal tidur. Tinggal besok dilihat. Oke, ya silakan Pak John, Pak Kenny, Faith, Pak Yogi, Stefani ya, Ibu ya berarti ya, maaf ya. Oke, Ibu berarti. Ya, oke, silakan. Ada mau tanya nggak? Oke, silakan. Ada mau tanya nggak? Ini salah satu dari strategi kita, salah satu. Ya, kita ada banyak strategi gitu. Ya, oke. Ini strategi yang cukup pendek. Ya, cukup pendek. Jadi besok kalau misalnya besok udah bisa take profit. Gitu, oke. Paling lama juga 3 hari udah bisa take profit. Gitu, oke. Ya, 3 hari. Nih, lihat nih. Ini kan ada tulisannya nih 3 hari. Tuh, 3 DT. Jadi bisa ambil take profit 6% atau take profit 5%. Gitu. Oke, ya, paling lama 3 hari udah kita gitu. Ya, ini salah satu dari strategi kita. Oke, ya silakan. Ada mau tanya nggak sampai sini? Silakan. Oke. Ada mau tanya dari Pak John, Pak Kenny, Pak Faith, Pak Yogi? Ya, oke, Bu Stefani, ada mau tanya nggak? Oke, bisa nggak? Ya, oke. Ya, ini kan kredit nih. Nah, ini CR nih. Ini kan tulisannya CR kredit. Jadi saya dapat duit, Pak. Gitu, oke, sebanyak 6% atau 5%. Ya, SP-nya 5%, SPX-nya 6%. Ya, oke, ini real trade ya. Oke, soalnya testing nggak ada demo. Gitu, oke. Nah, ini makin turun, makin cepat saya profitnya. Gitu. Oke, ya jelas nggak sampai sini? Ya, oke, ada mau tanya? Bisa? Oke. Silakan. Kalau mau tanya silakan. Oke. Ya, oke. Sebenarnya saya nggak berharap turun banyak sih. Ini pakai ini lagi ada posisi di bawah lagi. Ya, mudah-mudahan aman sih. Ya, oke. Mudah-mudahan aman. Gitu. Saya sebenarnya nggak berharap dia turun banyak gitu loh. Kalau turun banyak ya semua pada pengaruh juga, pada takut inflasi semua. Gitu, oke. Tapi kalau saya perhatiin ya, 3 hari ini nih rasanya nih susah naik. Ya, menurut saya ya. Oke, kalau kita lihat garis ini ya, nih. Ya, ini susah naik. Ya, Bapak Ibu. Jadi setiap kali dia dari sini dia turun gitu. Ya, oke, susah naik. Nanti dia naik dikit nanti turun lagi. Jadi harusnya posisi saya ini posisi yang 4155 nih di daerah sini ini harusnya sih aman. Ya, secara hitungannya 4155 ini aman. Nih daerah sini. Apalagi 3 hari doang gitu. Ya, ini maksimal loh saya simpan 3 hari ya. Kalau 1 hari udah dapat tercapai target profit ya saya tutup. Gitu. Oke. Ya, ada mau tanya nggak? Silakan. Ya, oke, dari tadi saya ngomong sendiri aja. Dari tadi saya ngomong Pak John, Pak Kenny, Pak Fed, Pak Yogi. Oke, silakan. Jadi kalau ini kenapa Pak? Silakan. Harganya nggak naik sampai 4150 berarti untung ya dalam 3 hari. Ya. Betul. Itu maksimal ya Pak, maksimal. Yeah. Jadi kadang sehari 2 hari kalau udah tinggal $1 saya buang Pak. Gitu loh. Oke, betul. Pak Kenny jelas nggak? Oke. Jelas Pak. Pak Kenny kayaknya harus siap-siap loh Pak Kenny loh. Mudah-mudahan nggak turun ke banyak sih malam ini. Ya, mudah-mudahan ketahan sama berita bagus sih. Oke, tapi kalau lihat di CNBC berita sih lagi nggak ada apa-apa sih. Cuma CNBC cuma ngomong konsumer lagi ngerasa tekanan inflasi. Gitu aja di CNBC sih. Gitu aja. Oke, mudah-mudahan kedorong sama ini deh. Tapi bulan ini saya ngeliat begitu. Rasanya susah naik. Susah naik. Gitu, oke. Jadi kalau susah naik kita bisa ambil ini loh. Ambil bearish trade.
gitu. Bisa. Ya kita bisa ambil bearish trade gitu. Oke. Ya, silakan ada mau tanya aja. Silakan. Oke. Bisa. Saya juga berharap dia jangan sampai 4.000 ke bawah sih. Kalau 4.000 ke bawah itu sebenarnya udah cukup panik sih. Orang-orang pada panik-panik gitu. Oke. Ya, begitu aja. Oke, Pak John pakai ini. Ya, Pak Faith, Pak Bu Stefani ada mau tanya nggak? Silakan. Oke. Ya, ada mau tanya nggak? Bisa nggak? Oke, ini biasa aja posisi. Nah, itu udah profit ya. Oke, tapi biarin aja ya. Tuh, udah kosong ya. Tadi merah soalnya lagi nge-adjust spread ya. Biasa ya, A sama bid kan ada beda spread. Gitu, oke. Itu biasa. Kalau kita masuk pasti merah. Gitu, oke. Ya udah, tuh bentar lagi kan hijau. Ya, oke, santai aja. Kalau yang begini sebenarnya udah bisa tinggal tidur sih. Gitu, oke. Jadi ya udah tahu posisinya, udah oke ya udah. Gitu kan. Nah, ini dia. Ya, mudah-mudahan nggak terlalu bawah gitu. Kalau terlalu bawah pusing juga. Yang lain. Oke. Ya, oke, begitu aja. Saya nggak mau malam-malam kalau misalnya nggak ada tanya, kalau misalnya ada tanya saya bisa jelasin, bisa saya jawab. Oke, tapi saya nggak mau malam-malam buat kalian. Saya cuma mau kasih tahu aja kalau hari hari Sabtu ini kita ada pelatihan. Ya, oke, nanti mulai Maret kita bukanya jam 8:30 malam market, jadi nggak terlalu malam lagi. Ya, oke, cuma ini lagi winter aja, udah mau habis winter, ya, bukannya 9:30. Oke, ini saya share aja di grup. Oke, kita Sabtu ini ada pelatihan, dan pelatihan ini strategi baru. Salah satunya yang kita ajarin hari ini. Oke, lumayan ya, maksimal 3 hari bisa dapat 6% atau 5%. 3 hari loh, itu maksimal. Kadang 2 hari juga saya udah tutup. Gitu, oke. Nah, ini itu salah satu strategi ya. Ada beberapa strategi yang kita ajarin seperti itu dan secara detail. Ya, kita akan ajarin kalian sampai kalian bisa trading. Ya, sampai menghasilkan. Gitu, oke. Kita akan live trade kayak begini juga. Begitu juga dengan ada ketika kasih signal trading saya juga, ya, oke. Jadi kalian ikut pelatihan ini, kok tanggal 25, betul ya, hari Sabtu. Kalian ikut pelatihan ini nanti, ya, oke, bisa trading sama saya dan saya kasih signal kalian signal trading. Nah, ini signal saya ini seperti ini nih. Ya, saya kasih lihat ya, grup signal ya, tuh, ya, aktif ya, oke, grup signal, ya, oke, ya, itu ada yang ngomong itu nanti aja deh. Ya, grup signal saya ini cukup aktif. Ini signal. Nah, ini signal saya tuh. Ya, apa yang saya trade saya kasih tahu. Ya, ini semua signal saya. Ya, oke, ini signal trading saya semua. Oke, jadi ini pembicaraan signal. Ya, oke. Ya, nanti kita akan banyak bicara di situ, banyak ngobrol, tapi ya intinya pokoknya kalian dibimbing sampai profit deh. Gitu aja. Oke, dan ini saya tutup. Oh, ada pertanyaan ya, sebentar, ada pertanyaan. Apakah teknik tadi bisa tanpa loss? Oh, Pak John, tetap semua trading. Jangan berpikir itu mindset yang keliru sih, Pak. Nggak apa-apa. Saya akan bicara tentang mindset. Ya, sedikit. Jangan berpikir ada satu trading yang tanpa loss. Itu bullshit. Saya ngomong aja terus, bullshit. Ya, itu bohong. Gitu. Kita ngejalanin trading kayak bisnis, Pak John. Gitu ya. Yang namanya bisnis pasti ada pengeluaran. Betul nggak? Ada pengeluaran gaji, pengeluaran barang, segala macam. Sama Pak, di trading juga. Ya, nggak ada yang 100% menang. Itu tidak mungkin. Ya, oke, pasti. Ada kalanya juga, pasti. Tapi kan yang kita kejar adalah profitnya harus lebih banyak daripada loss-nya. Itu, Pak. Gitu ya, profitnya harus lebih banyak dari loss-nya. Dan probability yang kita cari dalam trading kita tuh 70-80% menang. Ya, 70-80% kita menang trading ini. Ya, dengan analisa saya, ya 70-80% kita dapat. Gitu, oke. Bisa loss nggak? Bisa. Tapi loss-nya kita usahain, nanti kita harus ajarin gimana kalau ini berbalik arah. Nah, kok balik arah gimana? Nah, itu kita ajarin semua. Ya, cara kita nge-handle-nya supaya loss-nya nggak banyak gitu ya. Oke. Namanya kita trading ya pasti kalau bisa, ya harus bisa sih. Ya, loss harus lebih kecil daripada profit. Gitu, oke. Makanya kita tuh murid-murid kita nih, ini dilihat aja nih murid-murid kita hasilnya. Ya, oke, bagus-bagus Pak, karena memang yang kita ajarin, itu pertanyaan bagus sebenarnya. Ya, oke, yang kita ajarin tuh nggak cuma cara ambil profit, itu yang kita ajarin, nggak cuma cara ambil profit. Kita sangat fokus ajarin kalau misalnya tradingnya nggak sesuai dengan harapan kita. Nah, gitu loh. Ya, cara handle loss-nya gimana? Ya, kalau bisa jangan sampai loss banyak, loss-nya dikit aja.
gitu. Oke, tapi kalau sampai nggak loss sih rasanya maaf aja saya bilang nggak ada. Gitu aja Pak. Ya oke, sama pertanyaan saya tanya ke Bapak, ada nggak bisnis yang pasti untung? Yang ada risiko nggak ada rugi. Gitu sih Pak. Ya oke, sama seperti trading. Ya ini Pak, hasil-hasil bursa itu pertanyaan bagus. Gitu oke. Jadi ngebuka apa ya? Saya ngomong apa ya? Saya ngomong apa adanya. Nah, ya oke. Jadi ngebuka ngebuka mindset lah ya, ngebuka kita harus benerin dulu gitu tradingnya seperti apa. Oke, nah ini beberapa dari murid-murid kita, ya oke, ya saya style aja ya, oke, dilihat ini banyak banget. Bubut aja. Nggak dapat terus ya, buku? Hah? Dapat terus. Iya. Bagus. Oke, ini mereka ngomong sendiri ya Pak ya. Oke, ini testimonialnya saya beberapa aja ya, soalnya banyak banget gitu. Ya, oke, ini beberapa aja. Ini kita selalu kalau namanya pelatihan kita nggak tinggal. Ya, kita nggak tinggal. Ya, namanya pelatihan kita selalu bimbing terus, kita bina terus sampai bisa profit. Gitu, oke. Ya, setidaknya ini mereka bisa spontan semua, Pak. Kasih tahu gitu loh profitnya gimana gitu. Oke, kalau mereka profit saya senang, Pak. Ya, artinya kan saya ngajarinnya benar dong. Gitu. Oke. Kalau kita memang tujuan kita pengen murid-murid kita profit semua, Pak. Gitu. Oke, jadi kalau yang tertulis, ini yang tertulis nih, itu kan omongan ya. Kalau yang tertulis tuh di grup kita tuh, nah ini banyak Pak. Ya oke, udah saya pilah-pilah. Nah, oke, dicek aja tuh. Ya oke, ini tertulis semua Pak. Ya, omongan mereka semua dan spontan dan saya tidak minta ke mereka tuh kayak gini tuh. Ya oke, day trade. Ya oke, modal 700 dapat 300. Nah, oke, ini kan mereka ngomong sendiri. Ya oke, hasil trading mereka. Ya saya nggak minta. Gitu oke, banyak kok Pak. Dicek aja di trade ini. Saya nanti kasih. Tuh, withdraw pertama, mantap. Nikmati profit. Nah, oke, ya, mereka ngomong sendiri, Pak. Gitu, oke. Ini semua di grup. Ya, oke, di grup alumni semua. Gitu, oke. Nah, di video-videonya juga banyak. Ini saya yang tertulis secara tertulis saya kasih ini aja ya, bisa dilihat ya. Oke. Nah, kalau yang secara video, ya oke, ini secara video dia ngomong sendiri. Oke, kita dengar beberapa aja ya. Oke, soalnya kalau dengerin semua ini banyak gitu. Oke, silakan. Bobot di mana aja Pak? Oke. Ya udah, thank you. Pak Andre, tapi dapat terus ya sekarang ya? Lumayan. Oke, thank you. Ya, sama ini. Oke, MA? Lumayan sih, asal kita bisa prediksinya benar. Barusan saya jual. Kebetulan MA kan lagi naik nih. Betul. Cuman pas saya lihat lagi harga turun, tadi baru jual untung 900-an. Oh, wah, mantap banget. Tuh, ya, mereka nanti saya ajarin cara analisa, cara ini gitu. Oke. Yang paling enggak ya seperti saya lah. Kalau enggak bisa lebih jago dari saya bagus. Oke, ini mereka ngomong sendiri, ya. Dari bayinya sekitar 2000-an. So far oke sih, dalam baru main ambil ya, ini di phase 3 sih dapat 40 profit, $40, 40-50 jadi bagus. Itu banyak orang ya, beberapa orang ya. Oke, banyak gitu. Dari Januari sampai sekarang returnnya 78%. Keren banget loh. Wah, profit Ya kan? 78%. Dia ngomong sendiri. pertama kali nih Pak, alhamdulillah. Ini real ya? Real Pak, real. Oh, mantep ya. Profit dulu ya. Lumayan Pak. Hari ini lagi. Oke. Oke, mantep nih, udah real. Ya lumayan Pak. Ya, nanti Terima kasih ya. Pak. Nanti semangatin yang lain ya. Oke Pak, terima kasih. Bentar. Beneran serius Pak Adrian? Hah? Beneran serius dibeli rumah? Jadi itu pick 2 kan baru kemarin launching yang baru tuh. Terus? Itu beli pakai duit option. Mantap loh. Keren Pak. Oke, ya itu banyak banget Pak. Dari Bapak nanti lihat. Pokoknya kita ya intinya kita pengen murid kita profit. Kita pengen murid kita berhasil. Gitu, oke. Jadi kalaupun misalnya belum siap, ya oke nggak apa-apa, virtual dulu gitu. Nanti kalau udah siap, ya kayak mereka tadi gitu. Ya oke, bisa langsung trading, langsung bisa profit, bisa nikmati gitu, oke. Ya intinya ya proses lah Pak. Gitu, oke. Dan saya harap prosesnya tuh kita bina Pak. Ya oke, gitu. Oke, nah ini kelihatan nggak udah profit ya? Oke, ini kan makin turun. Ya oke, makin cepat profitnya. SP sudah 10, nah ini SP masih kena spread. Nah, oke, soalnya kan saya 5 kontrak SPX gitu. Oke. Ini SPX masih 5 kontrak tuh kan udah hijau lagi. Oke, ini udah turun. Kenapa ini bisa turun cepat? Karena ini turun. Ya oke, kalau ini turun, ininya profitnya makin cepat. Gitu, Pak. Ya oke, nah udah nanti tinggal lihat aja. Kalau misalnya nanti udah sekitar dapat 5%-an, ya udah 6% ya saya tutup.
nggak sampai 3 hari bisa kok. Apalagi prediksinya benar. Gitu. Oke, ya gitu aja Pak. Ya oke, semoga jelas ya. Ada mau tanya lagi nggak? Ya oke, saya nggak mau malam-malam soalnya. nanti kalian besoknya nggak bisa kerja, nggak bisa ini lagi. Ya silakan, ada mau tanya nggak Pak John? Ada lagi nggak Pak John? Oke, tadi pertanyaan bagus Pak. Gitu, oke. Teknik tanpa bisa tanpa loss nggak? Ya oke, itu pertanyaan bagus. Ya oke, itu mengenai mindset. Gitu, oke. Jadi yang namanya trading pasti semua ada risiko Pak. Gitu, oke. Pasti ada loss-nya lah. Tapi paling nggak loss-nya jangan sampai banyak-banyak. Yang penting profitnya lebih banyak gitu. Oke. Ya Pak John, Pak Kenny, Pak Made baru datang. Pak Fed tadi ada Ibu Stefani ya udah hilang. Pak Yogi ya oke silakan, ada mau tanya nggak? Yuk, nggak ada mic-nya nih semua nih, pakai ini doang. Oke silakan, ada mau tanya nggak sampai sini? Oke ya, oke ya udah, ini marketing saya juga kemana lagi, nggak ada suaranya. Thank you semua ya. Oke, nanti hasil ini nanti saya report ke grup ya hasilnya ya. Saya dapatnya bisa dapat 6% nggak full? Itu nanti saya report hasilnya, profitnya dapatnya berapa. Oke, ya, thank you loh. Pak Kenny, ada mau tanya nggak Pak Kenny? Enggak, makasih Pak. Jadi, jelas ya? Ya, jelas. Ya. Bisa ya? Oke, ya, oke, thank you loh Pak John, Pak Kenny, Pak Made, Pak Fed, Pak Yogi. Ya, oke, mudah-mudahan ada mic ya. Oke, apa sih Pak? Tunggu. Pak John ada ngomong. Apakah teknik tadi bisa tanpa loss? Enggak. Tadi, apakah ada teknik strategi yang nothing tulus? Enggak, Pak. Enggak. Itu saya udah jawab ya, Pak John ya. Tidak, Pak. Ya, semua yang namanya strategi itu pasti ada ada kelemahan. Semua strategi itu pasti ada kelemahan. Tapi kan yang penting adalah kita bagaimana cara menutupi kelemahan itu, Pak. Gitu, oke. Intinya kalau loss jangan banyak-banyak. Ya, oke. Profit kalau bisa dapatnya banyakan. Gitu loh, Pak John. Ya, oke. Tadi udah dijawab ya Pak John ya. Gitu, oke. Mudah-mudahan tadi jelas ya. Oke. Nanti kalau nggak jelas chat aja Pak ya, chat di WA ya. Oke, makasih semua ya. Oke, jadi mudah-mudahan sorry. Risk reward-nya kita usahain 1:1 Pak. Itu paling jelek. Ya, risk reward-nya 1:1. Ya, biasanya 2:1. Biasanya. Jadi profitnya 60, loss-nya 30. Gitu, oke, biasanya segitu. Tapi paling jeleknya adalah 1:1. Itu udah paling jelek. Gitu, oke, biasanya 2:1. Jadi dapat 100, loss-nya 50. Gitu loh, Pak John. Oke, jelas nggak, Pak John? Ya, oke, jadi ini loh, diharapin profitnya dapatnya lebih banyak. Oke, jelas ya, Pak John ya. Oke, makasih. Ya, mudah-mudahan jelas. Ya, risk reward-nya segitu, Pak. Kita usahain. Ya, oke, jadi nanti kita hari Sabtu ini udah ada pesertanya. Oke, mudah-mudahan kalian bisa ikut. Ini strategi baru kita. Itu salah satu strategi yang kita ajarin. Oh, ini kebetulan ada satu lagi. Saya lupa kasih tahu. Ada satu lagi. Saya lupa kasih tahu. Yang masalah. Oke, ini saya kasih tahu ya. Ini murid saya umur 60 tahun. Yang masalah yang ini nih Pak. Enggak, Pak. Sebentar. Ya, itu masalahnya yang itu. Oke. Ini lagi download ya? Iya, download yang versi 1231-nya ini. Jadi gini Pak, yang apa tuh? Oke, dia tuh nggak testimonial ya, dia tidak testimonial sama sekali. Yang ya kaki. Dia cuma konsultasi nanya saya tradingnya. Ya, dia nggak testimonial sama sekali. Tapi kamu lihat account dia, perhatiin account dia. Lihat nih, accountnya 8.450. Kelihatan nggak nih duitnya? 8.450. Profitnya sampai sekarang 4.154. Ya, oke. Berarti modal dia awalnya 4.000. Ya, sekitar 4.200 dong modal dia. Benar nggak hitungan saya? Matematika saya. Modal dia 4.200, dia untung 4.000, sekarang duitnya 8.451. Gitu. Oke. Jadi dengan kata lain, dia trading nih. Oh, ini menurut saya nih, kelihatan nggak ya botaknya ya? Tuanya kelihatan ya. Umur 60 tahun dia menghasilkan 100%, Pak. Ya, di trading option ini. Oke, Bapak lihat sendiri. Ya, dia tidak kasih testimonial, dia cuma nanya trading. Nah, lihat aja videonya ya. Tapi kelihatan account-nya. Ya, kelihatan deh. Kelihatan benar-benar account-nya. Berapa dia profitnya? Ya, uangnya 8.000, profitnya 4.000, berarti dia kan uangnya awalnya 4.000. Ya, oke, berarti dia profit udah 100%, Pak. Gitu. Oke, itu udah dibuktiin sendiri, Pak. Saya nggak berani ngomong profit 100%, saya nggak berani. Ya, oke, soalnya nanti kan tiap-tiap orang hasilnya beda. Oke, tapi Pak Anco bisa nggak profitable? Nah, bisa, Pak. Itu beberapa. Oh, banyak, Pak, murid saya, Pak. Ini salah satunya yang bisa dapat 100%. Ya, di trading option.
Oke, ya gitu aja ya Pak ya. Oke, ini ada testimonial yang ini nih. Oke, ini testimonial banyak banget, nanti Bapak yang kaya raya tertulis maupun yang video. Oke, ya kita akan belajar nanti hari Sabtu ya tanggal 25 mulai jam 10 pagi. Ya oke, kalau misalnya oke, silakan yuk langsung daftar aja. Saya nggak terima banyak-banyak supaya kalian bisa profit seperti murid-murid kita. Oke, ya oke, thank you semua ya yang udah ikut sampai malam ini ya. Oke, ya mudah-mudahan nanti saya report hasil tradingnya. Oke, sampai ketemu nanti di pelatihan kita selanjutnya. Ya, selamat malam semua. Oke, thank you.